Baik, saya akan checking dulu. Sebelumnya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah kedengaran di tempat Anda? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Saya tentu harus minta maaf ya, ada kesalahan teknis sehingga agak terlambat sedikit, kurang lebih 4 menit dari jam 9. Nah, di persoalan jaringan dan hal yang lain sehingga terpaksa harus mundur sedikit. Mudah-mudahan tidak menjadi bagian yang membuat Anda terlalu capek menunggu saya atau mungkin menimbulkan something annoyance within from me join of this class ya. I hope that is take it easy for all itu kan ya. Sekarang itu aja. Baik, jadi pada siang hari ini akan saya teruskan, saya lanjutkan untuk menyampaikan materi tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa pada prinsipnya undang-undang ini ya sebagai bagian dari hukum positif kita, sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan yang berskala besar kan ya, yang mana hasil kejahatan itu ditempatkan, dipindahkan atau disamarkan dan yang lain-lain sehingga menyulitkan untuk melakukan pelacakan apalagi bicara mengenai persoalan penyitaan. Nah, berkaitan dengan hal yang demikian itu ya, maka sekali lagi bahwa undang-undang ini gitu kan memberikan atau menginisiasikan atau mengkriminalkan, nah, itu kan lebih tepat adalah mengkriminalkan perbuatan-perbuatan melakukan transaksi yang mana transaksi itu patut diduga itu merupakan hasil kejahatan. Nah, karena apa? Ya, sekali lagi bahwa apabila uang itu sudah dipindah tangankan kemana-mana itu kan ya, nanti akan menimbulkan suatu persoalan karena di dalam hukum tentu ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beretikat baik gitu ya. Kemarin juga mungkin saya contohkan bahwa saya pernah memberikan legal opinion pendapat hukum berkaitan dengan penguasaan sebuah mobil yang disita yang katanya mobil itu adalah merupakan hasil kejahatan. Nah, pendapat kami pada prinsipnya ya mobil itu adalah suatu benda yang tidak bisa mengatakan apapun itu kan kecuali mendasarkan pada perbuatan orang yang menguasai benda itu, ya makanya dalam rangka penyelesaian hukum harus dilihat harus didasarkan kepada legal standing atau perbuatan-perbuatan yang mendasari atas penguasaan benda yang bersangkutan. Nah, kalau dibicarakan mengenai hasil kejahatan, ya karena benda itu adalah berasal dari sebuah uang hasil kejahatannya adalah uang itu adalah hasil kejahatan kan bukan mobil, kecuali kalau mobil itu yang digelapkan, nah itu kemanapun mobil itu pasti sebagai bagian dari hasil kejahatan, tapi benda itu kan sebagai bentuk berikutnya karena apa, si pelaku pertama adalah menggelapkan sejumlah uang dipakai untuk beli mobil. Nah gitu. Jadi mobil itu tentu bukan mobil yang merupakan hasil kejahatan itu. Jadi seperti itulah sekali lagi akan menimbulkan suatu kesulitan pelacakan. Nah, juga Anda ketahui bahwa yang namanya kejahatan TPPU itu ya, parameternya adalah yang berskala besar. Secara eksplisit itu tidak disebutkan perbuatan apa, namun menggunakan dua penafsiran, yaitu penafsiran yang historis itu kan ya, berdasarkan undang-undang sebelumnya, maka yang dimaksud dengan skala besar adalah kejahatan yang menghasilkan uang atau menghasilkan sejumlah uang atau barang tertentu yang dinilai harga 500 juta atau lebih. Nah, itu historis. Namun kalau kita lihat dari penafsiran yang sistematis itu atau mungkin berkaitan dengan penafsiran yang ekstensif makna itu kan, memperluas makna, di situ ada kewajiban bagi pengguna jasa itu kan atau mungkin bagi penyelenggara jasa itu apabila ada transaksi
nilai uang yang sebesar 500 juta atau lebih itu wajib untuk melaporkan. Nah, jadi tentu menggunakan penafsiran yang dua tadi, baik historis maupun sistematis logis itu kan ya, karena mengatur hal yang sama berkaitan dengan jumlah uang, ada indikasinya adalah mengenai kewajiban melapor, maka ya sekali lagi menurut pendapat saya bahwa berskala besar itu dapat dikomunikasikan dengan TPPU apabila kejahatan yang dilakukan itu menghasilkan uang 500 juta atau lebih. Nah itu apalagi ya berikutnya berkaitan dengan persoalan penindakannya ya, itu juga kemarin sudah saya sampaikan ya, pada prinsipnya TPPU itu bisa berdiri sendiri tanpa harus membuktikan perkara pidana pokoknya. Nah, apabila perkara pidana pokoknya itu kemudian hari ditemukan, ya tergantung lihat posisi penyelesaian atas perkara itu sendiri. Kalau perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, meskipun belum ada putusan, ya tidak mungkin perkara itu disusulkan, nggak mungkin, nunggu nggak mungkin, ya kan ya. Nah, tapi apabila perkara itu belum sampai dilimpahkan ke pengadilan, maka ya perkara itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah, namun apabila perkara itu sudah menjadi putusan, ya tergantung dari putusannya apa. Kalau putusannya sama-sama menyatakan sebagai perbuatan pidana, tidak masalah. Tapi kalau ternyata itu kan TPPU itu dinyatakan terbukti, ternyata tidak pidana pokoknya tidak terbukti, ya otomatis hak hukum yang dimiliki oleh terpidana adalah apa? Dengan mengajukan upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. Nah, dengan dalih itu kan terdapat novum yang barangkali bukti-bukti yang ditemukan, atau mungkin terdapat pertimbangan yang dilakukan oleh hakim mengenai satu pokok perkara, tapi satu dengan yang lain itu saling bertentangan. Bentar ya, di depan rumah ada orang jual bakpo berhenti itu. Nah, sudah jadi nggak tahu, mungkin dekat saya ada yang langganan. Suaranya barangkali lebih keras daripada suara saya ya, bakpo coklat itu. Itu, bentar. Biar pergi dulu. Baik, nah barangkali sambil menunggu bakpo pergi itu, mungkin ada yang mau bertanya dulu, biar saya mendengarkan suara Anda. Silahkan, barangkali ada yang komentar atau mungkin bertanya. Silahkan, mungkin barangkali ada. Saya izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak. Mbak siapa ya? Saya Helena, Pak. Mbak Helena. Ya, silahkan Mbak Helena. Sambil menunggu bakpo itu. Monggo, silahkan. Ya, jadi saya izin bertanya, Pak. Mbak Helena Leonora Sasongko ya? Iya, Pak. Benar. Nama Sasongko itu nama Jawa. Tapi Ya. Helena Leonora nama mana ini, Mbak? Nama dari orang tua saya, Pak. Oh, orang tua. Dari mana orang tua, maaf kalau boleh tahu? Dari Jawa juga. Dari Jawa. Oh, berarti Jawa modern, Mbak ya? Iya, mungkin. Ya, Leo itu mungkin lahirnya bulan Agustus, Mbak? Enggak, Pak. Enggak ya, just for gitu saja. Oke, Mbak, silakan, Mbak Elena. Ya, Monggo silakan, Mbak. Jadi saya ingin bertanya, Pak, kan TPPU itu bukan tindak pidana berdiri sendiri kan, Pak, tapi ada tindak pidana asalnya gitu. Lalu dalam hal hakim memutus tindak TPPU itu, nanti bagaimana ya Pak dengan tindak pidana yang mengawalinya gitu? Baik. Mungkin itu Pak, makasih. Ya, baik Mbak Elena ya. Terima kasih atas pertanyaannya, merupakan satu pertanyaan yang baik ya, karena ini bagaimana juga yang namanya proses peradilan akan berakhir berupa putusan hakim. Baik. Nah, mungkin saya sedikit membuka wacana ketika Anda mengikuti kuliah tentang perbarengan perbuatan ya. Mulai pasal 63 dan seterusnya sampai pasal sekitar 70 itu. Nah, itu mengatur mengenai persoalan perbarengan perbuatan gitu kan ya. Nah, ada 3 jenis ya Pak ya. Ada yang namanya konkursus realis, konkursus idealis, dan forgester handling kan itu perbuatan berlanjut. Nah, itu. Nah, jadi begini, mendasarkan teori yang demikian itu gitu kan ya. Ya, itu kan. Kalau perkara itu ya Pak ya, kalau perkara itu dijadikan satu gitu kan, artinya itu adalah poking gitu kan ya, kan mungkin untuk penyelesaian perkara cepat, sederhana, dan ringan. Mungkin nggak mungkin.
Nah, secara hukum pun juga memungkinkan. Karena apa? Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa apa, penyidiknya itu bisa dilakukan oleh penyidik asal. Artinya apa? Kalau misalnya suatu saat Mbak Elina adalah sebagai seorang penyidik besok ya siapa tahu kan ya kan ya. Nah kebetulan menangani perkara mengenai korupsi. Kebetulan ditanya duitnya kemana? Duitnya sudah dialihkan kepada lembaga yang lain. Ada transaksi. Nah Mbak Elina bisa saja mendakwa dua hal, yaitu mengenai korupsi, satu sisi korupsi yang perbuatan yang lain adalah menggunakan TPPU. Nah, berarti di situ adalah apa? Ada yang namanya konkursus yang realis itu kan ya, itu. Nah, jadi orang melakukan beberapa perbuatan, kualifikasinya berbeda, tetapi satu dengan yang lainnya belum mendapatkan putusan pengadilan. Maka apa? Ya nanti otomatis kan perkaranya karena digabung itu diadili oleh hakim yang sama. Jaksanya apa? Membuat jenis dakwaan yaitu apa? Menggunakan dakwaan yang kumulatif kan gitu. Dakwaan kumulatif. Nah, jadi dengan dakwaan kumulatif itu dua dakwaan tadi itu dibuktikan, apabila semuanya terbukti maka apa? Dikenakan salah satu jenis pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Nah, itu. Jadi menggunakan absorpsi gitu kan ya. Menggunakan model penyerapan. Nah, itu tapi diperberat berdasarkan pemberatan yaitu ditambah dengan maksimum sepertiga. Kenapa? Kalau konkursus itu ya perbalangan perbuatan, ya itu kan ya, yang mana ancaman sanksi pidananya adalah satu jenis, maka apa? Dipidana dengan satu jenis tapi diperberat dengan sepertiganya. Tapi kalau berbeda, misalnya apa? Sanksinya sanksi pidana denda. Nah, maka denda itu juga diakumulasikan. Tetapi mengenai subsidiar pengganti pidana denda, itu tidak boleh melebihi dari subsidiar pidana yang dimaksimumkan. Nah, itu kan begitu caranya. Itu Mbak Elina. Nah, berikutnya, mungkin enggak, itu kan ya. Mungkin enggak, itu kan ya. Hakim itu mengadili perkara itu ya, meskipun itu adalah sebagai suatu rangkaian kan, perbalangan perbuatan, nah diadili oleh pengadilan yang berbeda, sangat mungkin ya kan, karena apa? Itu berlaku kompetensi yang relatif, itu kan kompetensi yang relatif, bukan kompetensi yang absolut, karena dua-duanya merupakan kewenangan dari pengadilan umum, itu jadi prinsipnya seperti itu, meskipun nanti bisa saja nanti pengadilan militer kalau itu orang yang militer, tapi prinsipnya kan militer sebenarnya kalau itu kejahatannya adalah kejahatan umum mestinya tunduk kepada pengadilan umum walaupun itu belum efektif pelaksanaannya. Nah, karena kepentingan psikologis yang dimiliki oleh korps militer. Nah, berikutnya gini, walaupun nanti bisa saya jelaskan juga. Nah, kalau misalnya diadili dalam sidang pengadilan yang berbeda, itu kan ya, orangnya berbeda. Mungkin enggak? Mungkin. Saya pernah diperiksa ya Mbak ya. Suaminya diperiksa tindak pidana korupsi, ya kan ya. Istrinya dikenakan tindak pidana TPPU, ya kan. Nah, berbeda, otomatis ya perbuatannya itu adalah berbeda, sanksinya berbeda. Tetapi kalau pertanyaan Mbak Lia tentu tidak begitu, adalah bagaimana kalau orangnya sama kan gitu. Nah, prinsipnya kan gini, prinsipnya kalau itu ternyata diadili di dalam suatu pengadilan yang sama, itu seperti tadi, kalau misalnya itu berbeda, itu kan ya, pertanyaan berbeda, bagaimana cara putusannya, yaitu apa? Putusan berikutnya, itu hanya putusan berikutnya harus memperhatikan putusan hakim sebelumnya, gitu, Mbak. Nah, dengan kata lain bahwa apa? Hakim atau putusan kumulasi hakim tidak boleh melebihi dari putusan maksimum yang diizinkan di dalam maksimum jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Nah, kembali kepada pasal 10 ya, jenis pidana kan ada pengurangan kemerdekaan. Nah, di situ pengurangan kemerdekaan, kalau itu semuanya adalah pidana penjara, maka prinsipnya tidak boleh pidana penjara sementara waktu itu adalah apa? Itu adalah lebih dari 20 tahun. Karena apa? Maksimum pidana pengurangan kemerdekaan adalah 20 tahun, 15 tahun berberat, ditambah sepertiga. Meskipun di dalam hal itu ada yang berpendapat lain. Apa? Maksimum sepertiga itu bukan mendasarkan 20 tahun, tapi maksimum dari rangkaian perbuatan pidana terberat itu ditambah sepertiganya. Jadi misalkan begini, kalau ancamannya 15 tahun, at least maka sepertiganya adalah 5 tahun, berarti 20 tahun. Tapi kalau misalnya maksimum
maksimumnya ada 12 tahun, ditambah sepertiganya gitu kan ya, itu berarti maksimum adalah 16 tahun. Nah, silahkan nanti diteliti gitu kan ya. Nah, gitu. Bagaimana persepsi para hakim ya gitu berkaitan dengan pidana maksimum tadi. Itu barangkali Mbak Elina kalau tertarik bisa melakukan atau yang lainnya bisa melakukan penelitian mengenai itu. Tapi yang jelas prinsipnya adalah apa? Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang tadi itu, maka apa? Pidana maksimumnya tidak boleh dari pidana terberat yang boleh dijatuhkan pidana menurut sistem hukum Indonesia, yaitu adalah maksimum 20 tahun. Berbeda kalau negara Amerika sana, USA sana, kumulasi itu bisa maksimum, sehingga pernah ada putusan pidana itu kalau diakumulasikan lebih dari 100 tahun, berarti otomatis dia sampai dengan kalau tidak ada pengurangan kemerdekaan, otomatis mungkin sampai mati berada di situ. Mungkin barangkali melebihi dari pidana seumur hidup kalau yang bersangkutan tidak sampai dengan 100 tahun lebih gitu kan ya. Nah itu, jadi seperti itulah. Bagaimana kalau ternyata akumulasinya melebihi dari itu, ya otomatis, nah karena itu putusan bertentangan dengan hukum, nah itu juga jadi persoalan. Meskipun ya kan berdasarkan asas-asas umum, gitu kan ya. Nah sepanjang itu putusan sah, karena eksekusi itu ada di tangan jaksa, eksekusi itu ada di tangan lapas, maka apa? Lapas dan jaksa itu kan hanya diperbolehkan memidana sampai dengan pidana maksimum yang diizinkan oleh hukum. Gitu Mbak Elena. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, nanti itu sekali lagi teorinya adalah ketika kita belajar bersama-sama tentang perbarengan perbuatan. Bahkan ya menurut punya Prof. Edi itu dikatakan demikian. Kalau misalnya itu ada, kalau misalnya pidana itu sudah maksimum bagaimana? Boleh enggak hakim mengadili? Lah, beliau mengatakan boleh. Alasannya apa? Untuk mengadili perkara yang tertinggal, itu kan ya. Namun demikian, kan ya. Namun demikian, hakim tetap tidak boleh menjatuhi pidana penjara karena pidana penjara sudah maksimum. Terus apa? Lah kan jenis pidana kan tidak hanya pidana penjara, bisa saja gitu kan ya. Nah jenis pidana yang lain misalnya apa? Perampasan harta kekayaan kan gitu kan ya, pembayaran ganti kerugian dan seterusnya gitu kan ya. Karena apa? Jenis pidana itu gitu kan ya, yang dibatasi adalah subsidiar pidananya saja. Maka ya kalau seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana gitu kan ya, itu hakim yang cerdas gitu kan, itu tidak harus memaksimumkan. Contoh dulu ya, contoh dulu hakim lulusan tempat kita, angkatan duluan dia daripada saya. Dulu pernah tes hakim bareng, tes hakim juga, tes dosen juga bareng. Barangkali pilihannya menjadi hakim yang bersangkutan. Sangat terkenal itu, namanya Bu Albertinahu. Nah itu, nah beliau ketika mengadili Pak GT gitu kan ya, itu kasus mengenai pajak, gitu kan? Kenapa saya sebutkan dengan inisial gitu kan ya? Karena kemarin ada teman yang mahasiswanya menulis nama tidak menggunakan itu, tetapi akhirnya apa? Akhirnya dilaporkan pencemaran nama baik, walaupun usaha tidak, ini harus kita saja. Nah, jadi GT tadi itu, nah oleh Ibu Albertinahu itu dihadiri dengan perkara pada saat itu adalah mengenai perkara kalau nggak salah mengenai korupsi itu kan, bersama dengan persoalan TPPU ada juga di situ. Tapi orang tersenyum, kenapa putusannya terlalu ringan? Ternyata dia cerdas, sebabnya apa? Perkara yang harus dihadapi oleh beliau itu banyak di belakangnya. Nah gitu. Jadi supaya apa? Memberikan kesempatan pada hakim berikutnya untuk apa? Tetap menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan. Tapi walaupun sekali lagi ketika orang membaca putusan beliau itu tersenyum, mengapa demikian? Mau perkara kayak gitu kok putusannya hanya terlalu ringan gitu Mbak Helena gitu kan ya. Nah, nanti dicermati lagi mata pelajaran perbarengan perbuatan gitu. Nah itu Mbak Helena, ada yang mau ditanyakan lagi, barangkali masih mau ada yang ditanyakan atau yang lain silahkan. Terima kasih Pak, cukup dari saya. Matur nuwun, Mas Pak Sasongko mesti tahu mantan nuwun ya Mbak Elina ya. Insya Allah nanya Pak Sasongko. Baik, ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya lihat monitor ada yang gerak-gerak enggak. Izin bertanya ya. Pak. Silahkan Mbak Lia ya. Iya. Ya, silahkan Mbak Lia.
mau tanya terkait pembuktian terbalik. Jadi, Ya, baik. kalau misal terdakwanya dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu bukan berasal dari hasil tindak pidana, kan jaksa masih punya hak buat membuktikan, Pak. Nah, apa mungkin terjadi kondisi di mana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dan di sisi lain jaksanya juga dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah juga. Kalau misal mungkin terjadi hal seperti itu, dasar penilaian putusan dari hakimnya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Baik, Mbak Lia. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Baik, begini. Jadi Anda tentu ingat ya asas yang namanya aktori, ya, incumbit onus probandi, gitu kan ya. Nah, jadi aktori incumbit onus probandi. Nah, jadi siapa yang mendakwa dialah yang membuktikan, gitu kan ya. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan, tetapi di dalam sistem pembuktian, nah, TPPU termasuk korupsi mengenal sistem pembuktian yang terbalik. Nah, itu seperti itu untuk merefresh teman-teman yang barangkali sedikit-sedikit lupa. Nah, pertanyaan Mbak Lia tadi itu kan ya, Pak, bagaimana mengenai pembuktian terbalik itu? Nah, bagaimana hakim seperti ini? Nah, jadi begini prinsipnya. Mengenai dakwaan dan pembuktian itu kan, pada prinsipnya loh Mbak Lia ya, ada pembuktian terbalik apa tidak, pada prinsipnya pasti masing-masing pihak menyangkal gitu kan, kalau ada kesempatan menyangkal atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Taruhlah misalkan begini, pencurian, itu kan ya, atau mungkin kasus yang menasional, pembunuhan, ya kan ya. Jaksa yakin bahwa gitu kan ya, bahwa si Jessica itu adalah pelaku pembunuh korban yang namanya itu terhadap korban, Bu Anu ya. Jadi jaksa yakin, ya kan ya. Jadi Mirna mati karena dibunuh oleh Jessica, kan begitu. Tetapi Jessica gitu kan ya, nah gitu kan, dengan didampingi oleh Pak Oto gitu kan ya, itu bersikukuh sampai dengan dia mengajukan upaya hukum, dia bukan pelakunya gitu. Nah, jadi at least itu kan ya pasti saling membuktikan satu dengan yang lainnya, kan ya. Nah, itu kan aktori incumbit onus probandi, artinya jaksa lah yang membuktikan. Nah, pihak yang didakwa pun akan membuktikan yang tidak gitu loh. Nah, begitu pula gitu kan, ketika ada kesempatan bagi para pihak itu kan ya untuk membuktikan bahwa dia menguasai harta kekayaan itu bukan hasil kejahatan, itu ya jaksa gitu kan ya punya hak gitu kan, punya hak untuk membuktikan bahwa gitu kan ya, bahwa itu sesuatu hal yang tidak benar gitu. Nah, silahkan misalnya begini dulu ya, Pak salah seorang namanya Pak D, orang petugas pajak gitu kan ya, petugas pajak, dia didakwa dengan TPPU. Nah, dia menceritakan gitu kan, bahwa harta kekayaan yang dimiliki itu berdasarkan suatu bisnis, karena dia punya bisnis gitu kan, punya bisnis dengan orang-orang asing dalam rangka jual beli saham macam itu. Gitu. Nah, itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di situ ada bukti-bukti yang muncul bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan adalah merupakan dokumen yang tidak benar gitu. Nah, kebetulan dia punya bukti gitu kan ya. Nah, berikutnya gitu kan, nanti bisa dibaca gitu kan putusan pengadilan Pak D juga, tapi kasus korupsi, dan itu juga berkaitan dengan harta kekayaan yang disimpan di wilayah Solo, kan dia punya asli di Solo. Nah, itu kan. Nah, dia menceritakan bahwa ketika beliau itu adalah menjabat sebagai seorang polisi, gitu kan ya. Nah, dengan gaji yang dimiliki sebagai seorang polisi, nah dia menceritakan bahwa dia mempunyai bisnis. Nah, bisnis termasuk dia ceritakan mengenai bisnis benda-benda antik, benda-benda mulia dan seterusnya. Sehingga itu dibuat sebagai suatu keuntungan, sebagai bagian dari sumber keuntungan yang bisa dipakai untuk membeli berbagai properti yang dia nyatakan itu adalah hasil kegiatan yang dia lakukan. Nah, kebetulan di dalam dokumen itu ya jaksa tidak bisa membuktikan yang lain tuh kan. Nah, menyerahkan pada putusan hakim lah, disitulah hakim lah, ya kan ya.
Nah, jadi kalau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak itu, terlepas itu pembuktian terbalik atau pembuktian sama-sama membuktikan, nantilah hakim yang menentukan tentang kebenaran atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak gitu. Nah, nanti kalau Anda suatu saat sudah S2 atau mungkin juga membaca buku bisa gitu kan ya. Kalau bicara mengenai persoalan pembuktian, nah beberapa persyaratan tentang alat bukti yang sah itu adalah apa? Alat bukti itu reliable itu, Mbak. Jadi ada kaitannya gitu loh. Nah, gitu. Jadi reliable gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Itu ada kaitannya. Nah, tentunya juga gitu kan, alat bukti itu harus bisa diterima dengan akal sehat gitu. Nah, dalam kasus itu gitu kan, dalam posisi ini hakim tidak mempercayai atas apa pengakuan-pengakuan yang dimiliki oleh para pihak itu. Karena apa? Ya menyatakan bahwa barang itu adalah patut diduga merupakan hasil kejahatan. Itu satu-satu contoh kan. Satu contoh yang lain. Satu contoh kan ya fakta itu. Tapi ada nggak yang lainnya mungkin bisa dibuktikan? Mungkin. Nah, dalam kasus yang lain itu kan seorang artis. Nah, itu kan ya, dia mempunyai kekayaan, kebetulan pada saat itu punya hubungan. Nah, hubungan tertentu dari politisi. Itu. Nah, kekayaan dia dimiliki itu kan dia bisa membuktikan bahwa apa? Harta kekayaan yang dimiliki itu bukan karena pemberian dari seorang politisi itu, tetapi apa? Itu mendasarkan karena apa? Harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya gitu loh. Selesai. Nah, itu karena apa? Itu ada bukti. Bukti apa? Bukti hak yang dimiliki gitu kan ya. Bukti hak yang dimiliki dijual dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Waktu kasus korupsi diungkap dengan perolehan harta kekayaan itu apa? Itu sebagai bagian yang tidak dapat dinyatakan sebagai menerima bagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh si pelaku korupsi tadi itu. Nah, jadi pembuktiannya itu adalah yaitu tadi masuk akal itu kan, ada hubungan itu kan. Nah, itu ada kaitannya gitu kan. Nah, itu hubungan sebabnya jelas. Nah, maka apa? Hakim tidak menyatakan itu. Nah, satu lagi, Mbak, itu inisialnya A, kan? Nah, pada saat itu apa? Dia menerima kontrakan apa? Melaksanakan pekerjaan. Sebabnya apa? Pada saat itu memang yang bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, kan ya, berhubungan dengan kegiatan politik yang dia lakukan. Nah, dalam proses kampanye itu kan menghadirkan artis, gitu kan ya. Nah, menghadirkan artis, akhirnya mau disita. Nah, artis yang bersangkutan gimana? Disita saya pelaku pasif gimana? Apa sebabnya apa? Loh, saya itu di situ karena saya sebagai artis saya harus dibayar itu. Nah, bayarannya seberapa itu kan tidak bisa terukur. Karena apa? Tidak ada gaji artis itu gajinya 10.000 enggak. Tapi kebiasaan yang dimiliki oleh artis yang bersangkutan. Dan di kalangan mereka itu juga berlaku tidak ada standar yang pasti gaji itu. Nah, gitu tergantung minat dan kondisi yang ada. Walaupun standar umumnya itu ada. Lah, diputuskan oleh asosiasi itu mengatakan bahwa gaji seperti itu wajar bagi seorang artis ketika dikontrak untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Toh buktinya juga pada saat itu dia tampil untuk acara yang dikontrak oleh yang bersangkutan aman, Mbak. Itu kan ya. Tuh. Nah, satu lagi biar jelas. Dulu itu ada kasus macam. Nah, dilacak karena itu pembobolan bank ya. Itu bagian dari BLBI pada saat itu. Nah, kasus BLBI. Nah, dilacak juga kan, tapi ini bukan TPPU, Mbak. Ini korupsi ini. Kasusnya korupsi tidak ke TPPU. Nah, dilacak terus siapa-siapa yang dapat bagian keluar dari negara, pecah-pecah kemana-mana. Nah, salah satu itu mampir kemana? Mampir ke kantongnya seorang advokat pengacara. Itu. Nah, persoalannya adalah apakah uang yang diterima oleh pengacara itu bagian dari tindak pidana korupsi atau tidak? Ini persoalan tersendiri. Nah, namanya advokat kan pandai juga, dia juga punya hak juga, gitu kan? Makanya apa? Dia mengatakan bahwa ini gaji saya. Memang uang itu mengalir ke rekening saya, gitu kan? Advokat bilang, tapi ini gaji saya. Nah, saya kan jual jasa di situ. Seberapapun ya terserah yang gaji terserah saya. Kenapa? Tidak ada standar gaji mengenai advokat itu berapa. Nah, itu kan? Anda juga ingat belum lama itu kan? Belum lama kasus di IKN itu. Nah, ibu kota negara Nusantara itu. Nah, calon ibu kota itu. Ada artis yang ada seorang advokat yang memiliki apa? Saham 20% tanah di situ. Sebabnya apa? Itu gaji dia.
Nah, gitu. Nah, jadi prinsipnya gini, Pak. Jadi memang semuanya adalah pembuktian, gitu kan ya. Nah, adapun alat bukti diterima apa tidak itu memang hakim lah yang berhak untuk menentukan, gitu. Gitu ya, Mbak, dia ya, gitu. Jadi memang yang seperti itu, gitu kan ya, saling membuktikan, gitu kan ya. Makanya Gus Bah ini juga cerita, itu kan dalam pengajiannya itu, ya pengadilan di dunia itu masih nilai keadilannya masih bisa dipersoalkan menurut beliau itu kan ya. Nah, itu kan ya, bahkan Dalang Seno juga mengatakan demikian, itu kan, katanya orang yang pandai berbicara, gitu kan, orang yang punya harta, itu kan. Nah, tapi tidak semuanya, mungkin ada juga sebenarnya pandai berbicara, punya harta itu katanya bisa memenangkan perkara, kan itu. Ya walaupun kalau kita semuanya adalah orang-orang hukum, tentu kemenangan suatu perkara adalah berdasarkan pada legal standing-nya. Langkah lebih banyak kalau apa? Legal standing-nya kuat, itu kan ya. Nah, kemampuan bicara mendukung, gitu kan, kemampuan buat argumentasi hukum baik, ya tentu hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri. Gitu, Mbak. Jadi prinsipnya adalah pembuktian terbalik itu menurut versi advokat, ya, saya pernah ingat persis lah, itu awal-awal diinisiasikan pembuktian terbalik, menurut Pak Huta Julu ya, Dr. Huta Julu itu lulusan dari tempat kita, itu senior di Jakarta, itu mengatakan sebenarnya pembuktian terbalik itu nonsen, kata beliau. Kenapa? Semua orang yang didakwa pasti dia membuktikan dia bukan sebagai pelakunya, katanya demikian. Tapi inilah sebagai bagian dari sistem hukum, memang pembuktian terbalik itu diperlukan manakala itu memang hanya itu yang bisa dibuktikan. Hanya itu apa? Sejumlah nominal yang dimiliki, ya bagaimana dia cara memperoleh, itulah menjadi pembagian beban pembuktian, atau dialah yang membuktikan bahwa apa, seseorang itu mempunyai harta karena dapat dipertanggungjawabkan sumber atau asal usulnya, gitu kan? Nah, saya selalu mengatakan ya leg dura sed tamen scripta, hukum itu pahit tetapi itulah bunyinya, gitu Mbak Lia. Jadi itu ya prinsipnya seperti itu untuk Mbak Lia dan kawan-kawan. Oke, gitu ya. Untuk sementara dua dulu. Saya memang kalau ditanya suka menjelaskan, bukan melebar, tapi saya ingin menyampaikan pada Anda supaya lebih komprehensif lah. Nah, komprehensif. Karena materinya kan bisa dibaca. Kan itu. Jadi tujuan saya itu adalah sekali lagi supaya apa yang saya sampaikan itu menurut pendapat saya atau menurut pikiran saya adalah bisa lebih komprehensif pemahamannya. Gitu. Baik. Nah, itu ya, sebentar saya 1 menit aja lah mau menghidupkan. Nah, 1 menit bergeser dari tempat duduk untuk menghidupkan kipas ya, ruangnya tidak berhasil, ruang belajar saya. Baik, nah itu ya, sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi. Baik, jadi pada kesempatan, maksudnya sambung untuk diskusi lagi. Nah, jadi pada kesempatan sekarang ini ya akan saya sampaikan mulai dari subjek hukum, ya itu kan aspek formal, tentu bicara mengenai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bicara mengenai subjek hukum ya, hukum pidana umum, subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah apa? Adalah orang, ya kan? Karena ada asas universitaria non potest gitu. Jadi hanya badan perwakilan aja lah yang dapat dibebani tanggung jawab, atau bicara mengenai prinsip pertanggungjawaban dengan gens school, tidak ada pidana kecuali kesalahan. Nah itu, jadi universitaria non potest itu adalah apa? Asas hanyalah orang yang dapat dibebani kesalahan. Jadi kalau korporasi melakukan aktivitas, ya kan, aktivitas itu atau korporasi tidak mungkin melakukan aktivitas kecuali dilakukan oleh para pengurusnya. Maka ketika ada korporasi yang salah, penguruslah yang harus dipertanggungjawabkan. Itu asas umumnya begitu. Nah, dalam konteks TPPU itu kan, selain badan pribadi itu adalah korporasi, itu kan ya. Nah, korporasi maknanya lebih luas daripada badan hukum. Karena yang namanya badan hukum itu harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.
menjadi badan hukum, tapi kalau korporasi intinya adalah apa? Ya, setiap usaha, gitu kan. Nah, setiap atau mungkin sekumpulan orang, sekumpulan modal itu kan ya. Nah, yang dilakukan oleh gitu kan ya. Nah, kelompok modal kelompok orang gitu kan yang dilakukan oleh seorang pengurus atau lebih dari seorang pengurus untuk melakukan aktivitas dalam arti untuk dan atas nama kepentingan dari sebuah korporasi atau pengertian umumnya adalah korporasi. Itu adalah apa? Sekumpulan modal atau sekumpulan orang untuk melakukan ya atau membentuk organisasi untuk melakukan suatu usaha tertentu. Nah, karena itu bicara mengenai sekumpulan orang, sekumpulan modal, mereka terpisah dari hak pribadi, gitu kan ya. Nah, dia melakukan kegiatan itu dilakukan oleh orang yang atas nama sebuah korporasi. Nah, maka disitulah apa? Korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan, ya kan? Maksudnya apabila apa? Apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan tadi itu pengurus tadi atau orang-orang dalam korporasi itu adalah apa? Dilakukan karena perintah oleh personil pengendali korporasi itu. Karena apa? Ya kalau bicara mengenai aktivitas korporasi kan orang itu kan ya melakukan kegiatan untuk atas nama korporasi. Misalkan apa? Misalkan korporasi dalam bentuk angkutan umum kan ya. Nah itu kan modalnya kan bisa dari mana-mana. Pengurusnya 1 atau 2 orang. Nah sopir dan segala macam itu kan ya melaksanakan bukan tugas semata-mata karena itu kan ya manajer tadi, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, apakah bengkel, apakah itu bagian apapun lah, itu adalah melaksanakan tugas karena perintah dari personil pengendali korporasi. Itulah yang di dalam teori kita kenal dengan teori agregasi, itu kan ya. Semua aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh personil korporasi, ya kan, mereka melakukan suatu aktivitas tapi untuk membentuk suatu tujuan yang sama untuk kepentingan dari sebuah korporasi, itu kan ya itu. Nah, jadi aktivitas yang dilakukan adalah untuk kepentingan dari sebuah korporasi. Misalnya apa ya tadi itu sebuah perusahaan, itu kan ya. Nah, ada yang bagian keuangan, ada yang bagian apalah, misalnya kalau itu membutuhkan transportasi, ada yang bagian angkutan, terus ada yang pokoknya bagian gudang dan seterusnya. Nah, semua aktivitas itu adalah untuk kepentingan dari sebuah korporasi karena didasarkan perintah dari pengendali korporasi, pembagian tugas tadi itu. Nah, sekian rangkaian kegiatan itu adalah sebagai bagian dari korporasi. Nah, baik. Nah, berikutnya apa? Termasuk dalamnya adalah ini 1-2 ini berangkaian. Kenapa? Semua kegiatan itu dalam rangka untuk memenuhi kegiatan dari aktivitas korporasi kan gitu. Nah, baik. Nah itu. Nah, jadi semua aktivitas itu. Nah, termasuk dalamnya apa? Nah, jadi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku dari pemberi perintah. Itu. Nah, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Nah, itu. Jadi dilakukan berdasarkan tugas kewenangan yang kita kenal dengan istilah identifikasi. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di dalam korporasi itu adalah untuk dan atas nama dari kepentingan korporasi. Jadi aktivitas pelaksanaan pribadi. Jadi seperti itu. Nah, ada juga yang mengajukan apa? Kalau bicara mengenai dengan dilakukan dengan maksud dengan manfaat itu juga demikian. Nah, sebagai bagian dari tugas itu kalau di dalam teori yang lain ada yang menyebutkan dengan apa? Itu corporate culture model karena memang aktivitas yang dilakukan oleh sebuah korporasi itu satu dengan yang lainnya itu adalah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas korporasi. Karena memang itu sudah sebagai bagian dari apa ya aktivitas korporasi seperti itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya sih itu kan sebenarnya antara teori identifikasi, aplikasi, corporate culture model itu satu dengan yang lainnya terkait, tidak bisa dipisahkan secara strict karena memang satu bagian dan yang lain itu adalah merupakan aktivitas atau bagian dari aktivitas korporasi. Cuma memang teori ini berkembangnya berbeda-beda, itu kan ya. Kalau misalnya mengenai identifikasi itu muncul dari Inggris, itu kan ya. Nah, kalau misalnya mengenai agregasi itu umumnya muncul dari USC gitu kan, Amerika Serikat. Kalau corporate culture model itu muncul dari negara Australia gitu kan ya. Nah, dari negara-negara yang lainnya. Nah, jadi prinsipnya adalah
ya sepanjang aktivitas yang dilakukan untuk atas nama, bekerja satu dengan yang lainnya untuk kepentingan korporasi, itu kan ya, atau memberikan manfaat dari sebuah korporasi, itulah korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan itu. Nah, berikutnya itu ya dasarnya itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi dasar pertanggungjawabannya itu kan, tentu antara perorangan dan korporasi adalah berbeda. Nah, karena apa? Kalau orang itu semata-mata mendasarkan adanya unsur kesalahan, kan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai persoalan pertanggungjawaban pidana, itu pada umumnya adalah berdasarkan 3 hal. Jadi ada perbuatan yang dilakukan, ada kesalahan, dan ada alat bukti. Ini ya, saya sampaikan pada Anda, inilah prinsip berperkara pidana, yaitu apakah Anda sebagai nanti, kalau misalkan Anda berprofesi sebagai seorang hakim, apakah Anda nanti akan berprofesi sebagai seorang jaksa, apakah Anda nanti berbicara akan berprofesi sebagai seorang penyidik, gitu kan, atau mungkin seorang advokat. Nah, jadi kunci pokok perkaranya 3 hal saja. Pertama kali ada perbuatan pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan atau dinyatakan dalam sebuah undang-undang, gitu kan ya. Nah, yang mana perbuatan itu bisa mendasarkan pada rumusan delik formil atau material. Nah, jadi kalau rumusannya formil adalah apa? Nah, orang itu melakukan perbuatan mencocoki sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang itu. Gitu. Nah, kalau itu berdasarkan rumusan material adalah akibat yang dituju adalah sebagaimana yang dinyatakan undang-undang itu. Misalnya apa? Kalau dinyatakan pembunuhan berarti orangnya harus mati. Kalau tidak mati berarti tidak bisa dikenakan pembunuhan. Nah, kalau misalnya mengenai formil itu adalah apa? Rangkaian perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dengan yang dimaksud dengan itu, dengan rumusan itu. Nah, gitu. Jadi sekali lagi seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau bicara yang kedua adalah mengenai unsur kesalahan. Nah, gitu. Bisa nggak kesalahan dibebankan pada yang bersangkutan? Itu. Nah, kalau menyangkut mengenai perorangan ini saya juga cerita saja lah. Berkaitan dengan penyidikan perkara bis kecelakaan di Bantul, gitu kan ya. Saya kebetulan diminta untuk memberikan pendapat ahli. Nah, sopir mati sudah jelas tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena apa? Pasal 77 KUHP ya. Nah, tapi kalau menyisir kepada pengusahanya gitu kan, atau pada korporasinya gitu kan. Nah, di situ dilihat kesalahan ada enggak kesalahan dari pengusaha. Itu kesalahan apa? Ketika dia melakukan gitu kan ya, melakukan usaha itu. Misalnya apa? Kalau kita mengadopsi Perma 13 tahun 16, ada enggak di situ pembiaran, gitu kan ya? Nah, gitu. Atau mengizinkan atau tidak melakukan pencegahan. Misalnya apa? Bis dalam keadaan tidak layak uji. Nah, dilepaskan itu masalah itu. Nah, baru pengurus dapat bertanggung jawab. Kenapa itu melakukan pembiaran atau tidak melakukan pencegahan? Ketika ada sopir menggunakan bis jelas itu adalah akhirnya mati, tidak layak, tapi dipakai. Nah, itu. Jadi melakukan pembiaran atau tidak melakukan pencegahan. Nah, itulah nanti kesalahannya di situ. Kenapa menunjuk tetap ada kesalahan, gitu loh. Itu karena itu adalah menunjuk kepada perorangan gitu. Nah, jadi kembali kepada kesalahan. Nah, sekarang sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut, gitu kan? Ada nggak kesalahan yang dilakukan oleh pihak mereka? Kalau enggak ya nggak masalah. Ya sudah selesai karena memang hukum itu adalah apa? Asas legalitas kan begitu. Nah, berikutnya adalah kita bicara mengenai apa? Persoalan alat bukti ya. Soal dan segala macam tidak perlu saya ulang karena Anda sudah yakin, Anda sudah paham. Sudah pernah ikuti kuliah hukum pidana, mengenal alasan penghapus pidana segala macam itu. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita bicara mengenai korporasi gitu kan ya, nah, dalam konteks TPPU gitu kan ya, nah karena korporasi itu adalah merupakan fiksi hukum, ya kan, tidak punya kesalahan, di situ apa berlaku prinsip apa? Strict liability kan gitu ya. Nah, jadi strict liability itu apa? Nah, kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban, tidak usah itu kan bicara mengenai kesalahan. Kenapa? Ya kesalahan korporasi tidak mungkin dimiliki karena korporasi adalah suatu fiksi hukum. Nah, oleh karena itu apa? Yang penting rumusan formanya itu terbukti. Nah, gitu. Nah, jadi rumusan formanya itu terbukti. Misalkan dalam hal ini, nah, bis itu diusahakan dalam keadaan tidak layak. Itu sudah formal. Nah, korporasi otomatis dapat dipertanggungjawabkan dalam arti apa? Sebagai sebuah korporasi. Kan apa? Korporasi itu kan ya.
Nah itu. Jadi tidak usah bicara mengenai yang perintah segala macam. Kalau bicara mengenai yang perintah nanti pertanggungjawaban adalah pengendali korporasi. Otomatis apa? Memang dalam konteks korporasi bisa perorangan, bisa korporasinya bisa sama-sama dipertanggungjawabkan. Nah itu. Jadi strict liability ya gitu kan ya. Nah yang berikutnya adalah berdasarkan apa? Vicarious liability. Sebabnya apa? Vicarious itu ada pertanggungjawaban perwakilan. Nah, jadi orang yang datang mewakili korporasi tidak identik dengan orang sebagai pelaku. Itu vicarious. Nah, saya pernah diperiksa di pengadilan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu vicarious itu ada pertanyaannya kalau perkaranya adalah perkara yang didakwakan pada korporasi, itu kan ya. Nah, apakah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi? Nah, itu pertanyaan pada saat sidang di situ. Saya juga mikir itu kan ya, tanya di sidang dulu. Nah, saya mengatakan demikian, memang gitu kan, dalam rumusannya itu kan, dalam rumusannya memang kalau tindak pidana itu dilakukan oleh sebuah korporasi, maka gitu kan ya, maka pertanggungjawabannya itu bisa korporasi, bisa pengurus korporasi itu kan, nah, atau dua-duanya. Nah itu kan rumusan itu bisa dapat dijatuhkan pidananya. Tapi kalau bicara mengenai bagaimana dapat dijatuhkan pidana kan harus ada apa? Harus ada dakwaan dan harus ada pembuktian. Nah jadi kalau pengurusnya itu tidak didakwa ya jangan mengadili seorang yang tidak didakwa. Itu pada saatnya kadang-kadang kan di sidang pengadilan itu pertanyaan kan tidak bisa kita batasi itu kan ya. Nah, memang seperti itu pernah ada. Nah, itu sekali lagi bahwa saya masih berpegang teguh bahwa hukum acara pidana itu ya putusan hakim itu harus mendasarkan pada surat dakwaan itu kan ya. Dari surat dakwaan itulah maka dibuktikan kesalahannya dan dibuktikan mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh orang yang bersangkutan. Nah, jadi itu ya mengenai teori korporasi, silakan nanti kalau pengen memperdalam mengenai itu kan ya silakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bicara mengenai korporasi ada teori identifikasi itu kan ya, ada teori agregasi, ada corporate culture model dan mungkin juga teori yang lain yang berkembang gitu kan. Nah, ada yang berikutnya mengenai pemidananya ya menggunakan strict liability, siapa yang mewakili itu adalah menggunakan vicarious liability. Itu. Baik, nah itu mengenai persoalan pertanggungjawaban korporasi ya. Tapi sekali lagi bahwa itu kan di dalam TPPU tindak pidana pencucian uang itu kan ya menurut saya tidak serta-merta misalnya apa sebuah korporasi itu kan ya kan sering ditanyakan dimunculkan dalam MCC itu kan Pak kalau misalnya itu kan ya misalnya uang itu masuk ke korporasi itu kan lantas oleh korporasi dikembangkan untuk usaha yang lain itu kan ya. Nah itu apakah korporasi itu dapat dikenakan tindak pidana TPPU gitu kan ya. Nah di sini munculnya teori itu. Nah, jadi kalau memang itu sebagai dari kebijakan yang dilakukan oleh pengendali korporasi, at least maka itu kan ya, nah korporasi yang bersangkutan itu dapat dikenakan tindak pidana tentang TPPU itu. Karena apa? Seperti itu kan ya. Nah, jadi seperti cuma harus dilihat dulu, itu kan ya, dilihat dulu. Nah parameternya, itu kan dalam RUPS itu kan ya, atau oleh pengendali korporasi itu. Nah, ada enggak kesalahan yang dilakukan oleh pengendali korporasi itu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di situ ada ya memang sebagai bagian dari yang patut diketahui oleh pengendali korporasi, ya maka ya dua-duanya itu dapat dipertanggungjawabkan. Cuma dalam konteks pertanggungjawabannya itu harus juga memperhatikan aspek-aspek yang mendorong atau kesalahan yang dilakukan oleh korporasi yang bersangkutan. Nah, jadi kalau seperti itu ya sekali lagi kalau dalam kasus-kasus MCC itu kawan-kawan Anda sering gitu kan ya, sering ya hampir itu kan mencoba untuk mengkumulasikan dengan TPPU ya prinsipnya kalau ada transaksi ya pasti ada TPPU gitu kan. Prinsipnya kalau korporasi itu mendapatkan manfaat berarti ada kesalahan dari korporasi.
Apalagi sudah jelas di dalam perma itu apabila korporasi tidak melakukan pencegahan atau melakukan pembiaran, gitu kan ya. Nah, maka di situ ada tanggung jawab korporasinya dalam konteks TPPU. Tapi di dalam lomba MCC saya semua mengatakan, nah, kenapa? Karena kalau Anda mendakwakan dengan kumulatif, kira-kira gitu kan ya, kira-kira waktunya cukup enggak gitu kan ya. Nah, kalau enggak cukup, mending Anda ungkapkan saja di dalam naskah awal itu gitu kan. Nah, dalam perkara akuo gitu kan, terdakwa juga didakwa dengan TPPU, namun disidangkan dalam perkara sendiri. Hal demikian dikarenakan apa? Karena hanya waktu saja yang tidak cukup apabila perkara itu diperiksa secara kumulatif gitu. Nah, hanya seperti itu. Apa ya? Artinya tim juga kelihatan pintar gitu kan ya, tapi juga mampu mensiasati atas persoalan yang harus dihadapi. Tuh. Baik. Nah, sanksinya saya kira bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, sekarang kita sanksinya tentu Anda sudah tahu ya, macam-macamnya adalah sanksinya itu karena korporasi itu adalah bukan sebagai person, maka ya sanksinya identik dengan sanksi yang dapat diterima oleh korporasi. Yaitu apa? Sanksi berupa pembayaran sejumlah denda, atau sanksi-sanksi yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan sanksi-sanksi yang bersifat administrasi. Gitu kan ya? Nah itu. Ya ini kebetulan saya juga ingin cerita saja, kalau tidak ada penundaan, ya mestinya nanti sore itu saya ke Surabaya ya untuk memberikan keterangan ahli di depan pengadilan negeri Surabaya berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, kan ya. Nah itu dalam kasus ini adalah persoalan perpajakan, apakah pajak yang tidak atau mungkin laporan perpajakan yang didakwakan pada korporasi itu adalah tanggung jawab dari pengurus atau tanggung jawab dari pihak korporasi, itu kan ya. Nah, sementara ini kan ya, sementara yang didakwa itu adalah pengurusnya. Nah, nanti oleh advokat itu saya diminta untuk memberikan penjelasan mengenai batas-batas mana korporasi, mana sebagai seorang pengurus. Tapi yang jelas memang masing-masing ada parameternya. Nah, satu sisi yang lain tentu harus dipahami bahwa ya kan pengurus korporasi itu ya atau mungkin seorang direktur karena di perusahaan besar ya tidak mungkin itu pasang badan untuk masuk ke liang penjara ya kan, semua harus dipertanggungjawabkan secara proporsional itu kan ya. Nah, karena menurut keterangan dari advokat itu peristiwanya itu memang didakwa itu dari perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh orang lain, nah pengganti tadi sampai digantilah oleh orang yang sekarang duduk di persidangan itu. Jadi dalam hal ini tidak berkepentingan untuk membela siapapun, tapi menjelaskan batas-batas antara tanggung jawab pengurus dan tanggung jawab korporasi atau mungkin juga menjadi tanggung jawab kedua-duanya. Namun ya ditunda karena apa? Minggu yang lalu saksi fakta itu belum selesai karena ada saksi fakta yang mengalami sakit sehingga harus mendapatkan perawatan. Nah, saya bersyukur saja, alhamdulillah itu kan ya. Nah, jadi karena memang sekarang Jogja itu kan wabah baru naik, Anda mungkin sudah tahu. Sementara dalam waktu mulai tanggal 23 atau 24 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret ini Fakultas Hukum full WFH ya, karena kemarin hari Selasa itu ada pemeriksaan antigen, ternyata cukup lumayan lah, kebetulan dari bagian akademik dari Infront services for the student ya, gitu kan, bagian akademik yang tugas di depan itu 2 orang kena itu kan ya. Nah, juga bagian pembersih-bersih satpam enggak, nah, itu juga banyak kena itu, beberapa dosen juga itu kan ya. Itu alhamdulillah kemarin saya ikut antigen, alhamdulillah negatif. Sebabnya apa? Sebabnya anak saya hari Sabtu kemarin ada acara di kantornya, hari Senin dilaporkan bahwa kantor kan ya yang dituju oleh anak saya
direkturnya kena gitu kan ya. Terus teman satu kantor di BPJS, atau 2 temennya satu tim kena juga. Nah, alhamdulillah ya anak saya enggak, sehingga ketika hari Minggu datang ke rumah saya itu tidak membawa wabah, sehingga saya cek alhamdulillah itu kan ya negatif gitu kan ya. Tapi tidak boleh ujub apalagi riak itu kan ya. Karena sebelah timur saya juga sekarang baru semua itu kan ya. Sebelah badan saya juga seminggu yang lalu baru selesai semua itu kan ya. Tapi semuanya harus berusaha dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, atau saya termasuk saja lah, gitu ya. Baik, jadi ada cerita saja berkaitan dengan tadi itu mengenai tanggung jawab korporasi. Baik. Nah, berikutnya yang menarik ini, yang menarik adalah mengenai subsidi pidana bagi korporasi. Anda tentu tahu ya, subsidi kalau dalam konteks pemidanaan, itu kan ya, dalam pidana umum ya tentu adalah atas pidana denda itu kan ya. Nah, yang bersangkutan tidak ada yang namanya subsidi pidana denda gitu kan. Nah, itu adalah perampasan harta kekayaan, tidak ada subsidi pidana denda, langsung saja apa? Langsung tentang pidana kurungan. Ya kan, sebagai pengganti pidana denda. Itu kan begitu asas umumnya, asas umum yang ada dalam buku 1 kan seperti itu. Nah, pidana denda itu subsidi kurungan paling lama adalah 6 bulan, dalam waktu tertentu dapat tambah sepertiganya, jadi apa? Paling lama 8 bulan subsidi pidana denda. Ini ya, itu seperti itu. Nah, tetapi di dalam rangka gitu kan pengenaan terhadap TPPU khususnya tentang ini korporasi, maka apa? Harta kekayaan milik korporasi itu adalah apa? Menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan, gitu kan? Maka silahkan nanti bisa diteliti, ya gitu kan? Apakah aset yang disetor kepada korporasi itu, nah itu kan akan menjadi, akan menjadi jaminan untuk melunasi kesalahan korporasi atau kesalahan yang dimiliki oleh pengurus korporasi, kan ya? Nah, itu ada batasnya enggak? Apalagi kalau jenis-jenis korporasi itu, ya kan beda-beda. Ada badan hukum dan non badan hukum. Anda tahu konsekuensi badan hukum dan non badan hukum. Apakah itu diberlakukan yang sama? Nah, itu saya kira juga perlu ya kan adanya penelitian kan yang nantinya akan dapat dipergunakan sebagai parameter kan ya bagi para penegak hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi. Itu. Nah, apalagi di sini apa? Perampasan harta kekayaan milik pengendali korporasi. Nah, itu. Pengendali itu kan. Nah, berarti apa? Bisa ini ya, bisa direktur itu kan ya. Bisa komisaris dan yang lain-lain. Nah, itu. Jadi di situ kan pengendali korporasi kan ada 3 komponen. Nah, itu kan. Apa semuanya bisa ke situ? Apakah tidak ada batas-batas yang menurut hukum itu tidak boleh dilakukan? Gitu. Nah, itu silakan nanti yang tertarik itu saya dulu meneliti mengenai korporasi tapi berhubungan dengan korupsi, tapi saya melihat dari sisi baru melihat dari sisi tataran hukumnya, belum sampai kepada persoalan pelindungan kepada ini para pemegang saham. Baik. Nah, itu kan dalam hal harta kekayaan pengendali korporasi tidak mencukupi akan diganti dengan perampasan harta kekayaan personel berhasil korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Jadi ini katanya dengan di atas. Jadi tetap kembali kepada harta kekayaan yang dimiliki. Apakah kalau bentuknya itu PT apa ya begitu. Apalagi seorang direktur yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya hubungan dengan PT. Apakah juga harta kekayaan yang dimiliki istri di rumah, kekayaan istri, anak di rumah, itu kan ya, kan menjadi bagian dari tanggungan. Tentu ini hal yang harus dihindarkan kalau sudah bicara mengenai ketidakadilan. Baik, nah berikutnya adalah mengenai pidana pengganti denda. Nah itu kan ya, jadi sudah kita sampaikan tadi itu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pidana denda, ini kan 8 bulan ya, tapi ternyata di dalam TPPU bisa 1 tahun 4 bulan pidana maksimum
kurungan yang dapat dimungkinkan, yang dapat dijatuhkan, dimungkinkan oleh sistem hukum kita, itu kan, sistem hukum KUHP kita. Nah, ini sudah lebih ringan loh, ya kan? Karena apa? Di dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, undang-undang sebelumnya, itu apa? Subsidi pidana denda itu apa? Pidana penjara. Nah, paling lama 3 tahun. Gitu. Nah, itu tentu para pembentuk undang-undang itu menyadari itu salah teori, salah nasas ya. Nah, harus dikembalikan pada buku 1. Tapi tetap ada pemberataannya. Nah, dikecualikan. Nah, tidak 8 bulan, tetapi 1 tahun 4 bulan. Nah, itu namanya pembentukan hukumnya seperti itu. Baik, nah itu berikutnya ini saya lompati saja, waktunya kurang sedikit, 10 menit lagi. Nah, itu kemarin sudah saya singgung ya, siapa saja yang melaporkan, termasuk di sini adalah advokat dan segala macam. Cuma yang perlu kita perhatikan memang di sini sanksinya adalah sanksi administrasi, ya kan? Nah, silahkan nanti barangkali ada yang mau tertarik untuk melakukan penelitian, kan ya, tentang kepatuhan, ya kan? Kepatuhan notaris, BPA, advokat dalam melaporkan ini, silahkan, kan ya? Kepatuhan. Mungkin Anda pilih salah satu saja, advokat, gitu kan? Silahkan kepatuhan terhadap ini, karena memang ini bisa dipelajari dari sisi dasarnya, itu kan ya. Nah, nanti dasarnya bisa dilihat dari penelitian di lapangan. Nah, penelitian di lapangan sekarang sudah sangat welcome. Tidak harus datang, di per surat, per telepon itu sudah biasa. Saya sudah sering sekali ya ditelepon oleh mahasiswa untuk menjadi dianggap sebagai narasumber ya. Saya tidak katakan saya orang benar enggak, itu kan ya. Kebetulan juga mengajar, saya ajar saja. Nah, diwawancari oleh mahasiswa itu kan sehubungan dengan ini. Silakan, barangkali ada yang mau tertarik untuk melakukan penelitian. Baik, saya berikutnya aja. Nah, sekarang kita lihat soal pendidikan, ya kan. Nah, nanti mau mundur sedikit tidak apa-apa ya, karena tadi saya juga terlambat sekitar 5 menit. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam suatu persidangan, kan ya, nah mengenai perkara TPPU, nah saya kira Anda sudah paham lah bahwa undang-undang ini merupakan kekhususan, oleh karena itu apa? Ya, sepanjang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang ini, maka berlaku ketentuan yang bersifat umum. Nah, itu dasarnya di pasal 284 yang kedua KUHP. Itu kan, sepanjang tidak diatur, maka apa? Berlakulah ketentuan yang ada di dalam KUHP. Nah, itu. Jadi tidak merupakan hal yang itu kan ya. Tidak merupakan hal yang menjadikan tidak bisa dituntut ya dengan alasan tidak ada norma hukumnya, karena memang seperti itu. Tapi kalau bicara mengenai sanksi, loh, saya semalam juga diwawancari oleh teman Anda, kalau saya mengatakan bahwa kalau sanksi itu harus apa yang dirumuskan di dalam pasal yang didakwakan. Nah, tidak mungkin sanksi itu mengimpor dari aturan yang lain. Nah, itu loh. Itu tidak mungkin mengimpor dari itu, kecuali kalau memang undang-undang itu memberikan delegasi atau rekomendasi untuk mengimpor dari undang-undang. Misalnya apa? Perkara mengenai anak itu kan. Nah, dakwaannya adalah sebagaimana dakwaan yang dirumuskan di dalam pasal yang dilanggar, misalkan pembunuhan. Tapi kalau mengenai sanksi itu adalah tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengenai apa? Karena memang ada dasar dari pelakunya adalah mengenai anak. Nah, itu ya, artinya seperti itu. Nah, tapi kalau mengenai sanksinya itu kan pada fungsinya mengikuti undang-undang yang mengaturnya, yang mengkriminalkan atas suatu perbuatan tertentu. Baik, nah berikutnya ini ya, mengenai pendidikan apa saja yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Nah, yang pertama adalah apa? Pembuktian, ini kan tidak perlu membuktikan tidak dalam pokoknya, ini sudah sangat jelas. Tidak perlu saya ulang. Nah, itu. Nah, berikutnya apa? Nah, di dalam rangka untuk melakukan penyidikan, pihak penyidik itu kan dapat memerintahkan kepada pihak pelapor, ya kan, untuk tidak mengizinkan ada transaksi selama 5 hari saja. Ini apa? Kalau misalnya pelapornya itu kan, pelapornya adalah jasa keuangan bank. Ini adalah transaksi yang dilaporkan karena mencurigakan. Kualifikasinya apa? Transaksi dengan nilai besar, berturut-turut tidak ada tujuan ekonomi yang jelas, gitu kan ya. Atau mungkin transaksi yang nilainya 500 juta atau lebih.
Nah, makanya apa? Perintahkan itu ada indikasi seperti itu. Itu. Nah, ini munculnya apa? Karena apa? Ada laporan dari pihak transaksi ke PPATK. PPATK itu sudah menyatakan sebagai ada unsur pidana, maka di situ penyidik. Nah, penyidiknya kan oleh penyidik ya. Nah, bukan PPATK kan? Nah, jadi sudah ada proses tidak lanjut. Karena apa? Dalam rangka untuk mengajukan ini harus ada permohonan yang jelas, gitu kan? Mengenai siapa orangnya, perbuatan dilakukan, dan indikasi apa hubungan dengan persoalan TPPU. Nah, berikutnya apa? Tindakan berikutnya kalau 5 hari kerja ternyata ada dugaan tindak pidana, itu rekening bisa diblokir. Nah, udah selesai maksimum 30 hari kerja. Nah, tinggal berikutnya apa? Kalau memang itu ada bukti sebagai perbuatan pidana, maka dapat dilakukan namanya apa? Penyitaan. Nah, sudah ada penyitaan, maka selesai atas harta kekayaan tadi apa? Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Nah, jadi kalau sudah 30 hari kerja bukan berarti apa? Orang yang melakukan perbuatan pidana bebas menggunakan uang seenaknya saja. Itu. Baik. Nah, saja itu kan ya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik asal. Nah, maksudnya apa? Ya kalau misalnya di dalam tindak pidana korupsi, penyidiknya adalah jaksa, nah, jaksa dapat melakukan penyidikan TPPU. Padahal jaksa kan di sini kewenangannya apa? Menjadi penuntut umum dan eksekutor. Nah, untuk penuntutan penyidikan hanya terhadap perkara tertentu aja. Nah, tapi kalau menemukan TPPU seperti itu, bahkan mungkin PPS tertentu juga boleh. Ya, seperti itu. Tidak harus penyidik Polri. Ini juga merupakan salah satu perusahaan sebelumnya tidak disebutkan secara eksplisit sehingga menimbulkan persoalan pada saat itu. Nah, itu yang berikutnya itu kan ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan atas pertanyaan Mbak Lia atau Mbak Elina tadi mengenai persoalan kalau seandainya itu ditemukan. Menurut Anda, itu apa? Kalau perkara itu sudah dikatakan lengkap, maka 30 hari itu perkara harus sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kata-kata lengkap itu apakah dikeluarkannya P21 atau lengkap itu adalah setelah dakwaan disampaikan, setelah ada gelar perkara itu macam-macam lainnya. Nah, silakan administrasi dia minta silah untuk menjawab apa bahan aktif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa mengenai soal-soal yang mungkin belum jelas dan perlu saya jelaskan melalui baik-baik itu. Baik, nah, itu saya jelas-jelas. Sekarang kita lihat dari mana saja. Nah, tadi saya tanyakan ya, balik-balik. Nah, nggak usah saya ulangi lagi. Nah, yang berikutnya adalah mengenai in absentia. Nah, in absentia itu apa? Prinsipnya bahwa suatu perkara itu diperiksa di luar hadirnya terdakwa. Gitu. Nah, Pak, bagaimana ketika menjadi tersangka? Lah, tersangka itu kan mengantarkan seorang menjadi terdakwa. Jadi memang mengenai in absentia atau tidak itu kan itu sebenarnya bisa diawali dari apa? Ketika penyidikan itu mulai berlangsung. Nah, penyidikan apa? Mengumpulkan alat bukti guna membuat terang siapa tersangkanya. Itu kan ya? Gitu. Nah, persoalannya itu kan ya, kemarin ada putusan MK ya, itu kan ya, yang menetapkan bahwa apa? Untuk menyatakan sebagai seorang tersangka itu kan ya, itu harus diperiksa dulu, orangnya nggak mungkin nggak diperiksa. Itu kan yang diajukan oleh penasihat hukumnya Pak BG. Nah, itu kan ya, itu. Nah, silahkan itu kan, nanti diteliti, ya kan, diteliti, itu kan, diteliti terhadap apa? Itu kan ya, pemeriksaan terhadap in absentia dengan putusan MK yang mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap seorang sebelum dinyatakan sebagai orang tersangka. Implikasi yuridis, nah gitu. Nah, seperti apa gitu kan? Nah, apakah in absentia itu ada persoalan hukumnya apa tidak? Nah, itu nanti bisa Anda jawab melalui sebuah penelitian dan juga bisa ditanyakan kepada para narasumber terkait, gitu kan? Maka in absentia tetap sebagai bagian tidak khusus atau mungkin juga mengikuti putusan MK. Kalau saya sih pribadi saya ya mengikuti pidana khusus. Sebabnya apa? Putusan MK itu kan memang tidak bisa membatalkan untuk semua norma kan begitu. Walaupun yang diajukan adalah mengenai persoalan apa? Mengenai persoalan asasnya kan gitu.
Nah, termasuk itu kan termasuk perluasan objek peradilan kan jadi satu di situ putusannya. Baik, nah itu ya, silakan nanti bisa dikaji lebih lanjut, itu kan saya kira cukup untuk penelitian mahasiswa itu mengenai persoalan implikasi, ya kan, misalnya esensial pasca putusan MK yang mengharuskan adanya suatu pemeriksaan terhadap itu seorang tersangka sebelum dinyatakan sebagai seseorang sebelum dinyatakan sebagai seorang tersangka. Baik, nah gitu ya. Nah berikutnya apa? Alasan in absentia itu apa? Alasannya sebetulnya bukan berarti orang itu dipanggil tidak ada, tapi alasannya apa? Ada dua yang dasarnya. Ada apa? Orang yang pertama adalah apa? Orang yang tidak diketahui keberadaannya di mana gitu loh. Itu. Atau yang lebih dasar dulu apa? Hukumnya memungkinkan orang diperiksa secara in absentia. Harus ada hukumnya dulu. Kalau hukumnya tidak mengatakan bisa in absentia, maka tidak bisa in absentia. Itu. Seperti kemarin lusa, saya ditanya oleh penyidik Kulon Progo, Pak, ini ada seorang perempuan, ya kan ya? Nah itu kan sudah dilamar Pak, datang ke situ, kenalan melalui chat, melalui medsos, gitu kan? Nah, sudah datang sampai sendiri datangnya, bedel udah itu kan. Nah setelah kenal segala macam, sudah melamar segala macam, pulanglah. Nah dalam komunikasi kehariannya apa? Laki-lakinya sambat beberapa macam, termasuk dimarahi ibunya segala macam, rekeningnya diblokir segala macam, supaya mengembalikan uang pada ibunya. Itu semakin aneh-aneh lah. Karena perempuannya dimabuk cinta ya, kebutuhan dari si laki-laki hidung belang berapa itu dipenuhi. Gitu kan? Tidak diceritakan mengenai apa yang sudah diberikan, selalu harta kekayaannya. Nah, jangan-jangan harta pusakanya juga dikasihkan itu, wah celaka lagi itu. Nah, itu jadi itu khusus untuk mbak-mbak itu kan ya. Saya yakin kalau yang di sini tidak akan tertipu. Tapi itu betul-betul tertipu. Itu kan ya. Nah, saya katakan juga apa? Lah, Mas, itu kan sudah memenuhi unsur penipuan, gitu kan. Nah, cuma persoalannya ini adalah bukan delik khusus penipuan. Sehingga apa? Tidak bisa dihadiri secara in absentia. Nah, itulah persoalannya begitu. Nah, kami juga belum kesulitan menemukan, Pak, ini. Nah, apalagi menetapkan sebagai tersangka juga nggak boleh, orangnya tidak ada, kan gitu. Nah, itu padahal itu kasusnya real. Itu di Kulon Progo saya sebutkan aja lah. Jadi seorang perempuan yang menjadi korban. Nah, mudah-mudahan itu bukan bagian pencemaran ya. Nah, ini karena memang Kulon Progo kan banyak sekali, itu kan ya. Nah, itu. Tapi niat saya tidak begitu, hanya sebagai pertanyaan dari penyidik Kulon Progo. Baik. Nah, jadi pertama harus ada undang-undangnya dulu. Nah, yang kedua adalah apa? Ada undang-undangnya, tetapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang yang bersangkutan memang tidak diketemukan di mana keberadaannya. Itu nggak tahu dari mana. Nah, yang kedua apa? Yang kedua apa? Karena apa? Alasan hukum. Orangnya sudah jelas tahu, tetapi karena bentuknya alasan hukum tidak bisa dihadirkan. Misalnya apa? Mereka berada di luar negeri, itu kan? Tidak ada perjanjian in absentia, mutual legalization juga tidak bisa berjalan. Kenapa? Negara punya kepentingan untuk melindungi yang bersangkutan, tidak dihadirkan. Mungkin nggak mungkin, itu kan? Ya, jadi ya tidak bisa secara hukum untuk disidangkan. Maka apa? In absentia kan itu kan ya. Nah, dari putusan in absentia apa? Tentu kekuatan hukumnya sama sehingga apa? Ya kalau orang itu hadir itu kan ya. Nah, atau tidak hadir diputuskan maka apa? Putusan itu apa? Diumumkan di papan pengumuman di pengadilan atau kantor pemerintah. Dulunya itu harus diumumkan di media massa. Berolah nasional minimum 2-3 hari berturut-turut. Anda bisa bayangkan berapa biaya yang diperlukan itu dihilangkan, kan ya? Nah, baik. Nah, jadi kalau misalnya putusan in absentia, yang bersangkutan tidak boleh diwakili oleh penasihat hukumnya. Nah, kalau perkara pidana kan yang bersangkutan tak perlu hadir. Tapi dalam perkara pidana, penasihat hukum tidak boleh hadir sendiri tanpa didatangi oleh seorang terdakwa. Baik. Nah, saya kira itu yang menjadi pokok-pokok poinnya, gitu kan ya. Mengenai penyitaan PU ya juga ada kekhususan, saya bisa sendiri karena kalau penyitaan biasanya dilakukan oleh pada saat penyidikan. Tapi untuk hal yang hubungan dengan perkara TPPU, hakim dapat memerintahkan pada jaksa untuk langsung melakukan penyitaan. Baik, nah kerjasama internasional prinsipnya ada apa? Negara itu sudah punya yang namanya undang-undang tentang kerjasama internasional. Ya negara punya hak, punya kewenangan atau bisa melakukan kerjasama dengan negara yang lain. Tapi persoalannya adalah kalau bicara mengenai G2G,
itu semuanya juga tidak lepas daripada penghormatan kemerdekaan dari negara yang lain. Karena prinsip hukum nasional itu kedaulatan adalah merupakan sumber hukum yang paling tinggi, atau nasionalitas asas-asas yang berhubungan dengan ya kekuasaan negara itu memang dasarnya adalah ya mendasarkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, atau nasional sovereignty. Nah itu, jadi sumber hukum nasional yang diutamakan. Nah, kedaulatan negara itu wajib dihormati oleh negara-negara di dunia ini. Baik, saya kira begitu ya. Saya kira tidak bijak apabila saya banyak menggunakan waktu Anda lagi, gitu kan ya. Asumsi saya tentu Anda juga kemungkinan akan pindah ke Zoom yang lain. Ya, kemungkinan juga Zoom ini juga akan dipakai oleh kelas yang lain. Gitu. Jadi saya pilih saja pertemuan